Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread the racks on a new chain. My bitch love do cocaine. I'm a bitch, I'm got name. I can't buy me no wedding ring. Rather go and pop on me. Oke, hello everyone. Kali ini saya kedatangan narasumber. Bisa disebutkan siapa namanya? Halo, perkenalkan everyone, nama saya Muhammad Ramadan. Jadi saya pemilik UMKM keripik pisang dari Rama Banana Chip. Oh, ini bisa dipanggil Mas atau Bang biasanya? Biasanya dipanggil Rama sih langsung. Rama gitu. Langsung. Panggilan akrab. Panggilan akrab Rama ya. Bisa dijelaskan nggak? Ini produknya asal usulnya dari mana atau ada ide apakah? Oh, jadi kenapa saya buat ini keripik pisang itu pertamanya waktu saya parkir dulu. Ya. Ketika saya parkir itu saya kan nungguin yang nitipin motor kan. Ya. Nah waktu itu tuh saya itu lagi ngelamun, ini duit mau ngapain ya? Pengen develop lah, pengen buat sesuatu yang baru. Terus kepikiran tuh, ada lewat di internet, wah keripik pisang ini kayaknya gampang nih dibuat. Langsung coba buat. Ketika itu besoknya langsung, nggak banyak mikir, nggak apapun, langsung buat aja itu dengan resep ala kadarnya. Oh, berarti spontan langsung turun terjun gitu ya? Langsung terjun, langsung buat gitu. Bisa dijelaskan nggak ini ada rasa apa aja nih? Jadi untuk rasa saya ada 3 varian rasa berbeda ya. Yang ini coklat, kalau yang coklat ini best seller. Kebanyakan best seller, anak muda, dewasa, emak-emak semua suka coklat. Dan ini saya juga ada varian tiramisu. Tiramisu ini identik dengan kopi ya. Kalau nggak salah ya, teman-teman bilangnya itu tiramisu itu kopi. Cuman saya lebih suka coklat juga. Dan yang terakhir ini saya ada rasa matcha. Di sini matcha itu identik dengan rumputan, green tea. Rumputan ya. Biasanya orang makan tuh matcha, suka matcha. Aneh rasanya unik. Jadi ada 3 varian rasa untuk saat ini. Dulu saya juga pernah nyoba ini teman-teman, melon sama yang ungu itu apa ya? Ubi ungu identik dengan ubi ungu itu. Terus aku nggak jualan lagi karena too many flavor kan, terlalu banyak varian rasa. Aku jadi bingung, nggak bisa nge-handle semuanya. Jadi sementara untuk ini 3 dulu saya. Tapi nggak pernah kepikiran ide untuk berjualan dengan rasa original gitu? Rasa original untuk saat ini belum ada interest ke situ. Cuman ketika teman-temanku minta, ya aku kasih langsung original. Oke, selanjutnya di sini saya mau langsung bertanya nih tentang selak-beluk bisnis Bang Rama. Pertanyaan yang pertama, gimana sih cara Bang Rama mencatat pemasukan dan pengeluaran sehari-hari dalam usahanya? Untuk mencatat pemasukan ini saya menggunakan sistem ini, apa itu Excel, menggunakan HPP itu harga produk pangan kalau nggak salah ya, aku lupa. Cuman pakai HPP yang mana itu kita catat semua, dari kita beli bahannya apa, pisang, coklat itu kita catat semuanya pemasukan. Terus kita jual berapa kita catat lagi menggunakan Excel juga. Terus itu ntar muncul tuh HPP-nya, terus kita cek untungnya bersih berapa, laba rugi, laba kotornya berapa. Nah ya itu berarti menggunakan Excel ya? Iya, Excel HPP gitu ya. Kalau buku kas atau sistem digital yang digunakan itu apa aja? Apa cuma Excel kah atau ada buku kas Kalau sendiri? buku kas saya enggak sih, cuman full di Excel sih saya. Jadi cuman pakai Excel itu, terus udah catat itu. Buku kasnya itu ya itu aja, Excel Excel aja berarti, only Excel ya? Only Excel ya. Kalau untuk melayani transaksi non tunai dan tunai, Oh iya, aku pakai kris. pakai QRIS. Iya, pakai kris kadang, terus transfer bank juga bisa Dana bisa. Itu untuk yang pakai digital ya, teman-teman biasanya digital, nggak mau ribet gitu, dia langsung transfer gitu ya. Langsung transfer. Oke, berarti bisa tunai dan non tunai juga Bisa ya? tunai non tunai bisa. Kalau yang bertanggung jawab di usaha ini siapa? Untuk kasnya tersendiri itu? Untuk saat ini saya belum ada tim, jadi saya handle semuanya sendiri. Masih Dari sendiri ya? kas, marketing, pemasaran, semuanya saya handle sendiri. Oke. Makanya agak chaos ya teman-teman. Mungkin nanti kedepannya bisa merekrut tim. Amin.
Apakah di usaha ini tuh ada sistem pencatatan ganda? Apa masih pencatatan sederhana? Untuk pencatatan ini pertanyaan bagus. Jadi karena dalam dunia bisnis itu akuntansi dan kayak ini finansial itu krusial banget ya teman-teman ya. Jadi harusnya saya udah terjun into yang pencatatan yang lebih baik. Sekarang ini saya masih pakai pencatatan yang simple teman-teman. Ya. Intinya hanya sekedar tahu lagi laba bersih, laba kotor, iya nggak sampai sekompleks itu. Karena saya juga belum ada tim, belum ada karyawan untuk digaji, jadi ya. Kalau memastikan tidak ada kesalahan ini gimana caranya? Untuk memastikan tidak ada kesalahan itu, untuk saat ini karena kan saya belum ada tim, jadi untuk memastikan itu saya bagaimana cara meminimalisir kecelakaan kerja. Karena kan ketika aku kerja kan biasanya gosong gitu, karena udah capek banget, udah chaos, kurang minum, kurang fokus kan waktu goreng, terus gosong di situ. Untuk itu kan bisa rugi saya. Nah dari situ saya meminimalisirnya, ya saya ambil istirahat dulu. Dan pertanyaan tadi taruh dulu. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, ya itu tidak ada kesalahan itu tadi sih. Ya saya karena kerja sendiri, jadi saya semuanya handle sendiri. Kalau saya ada karyawan mungkin saya bisa cross check, saya bisa kunjungi dapur, jadi the way gimana cara mereka membuat dan lain-lain itu bisa saya cek, make sure lah. Itu kan kalau dari segi operasionalnya ya. Kalau misalnya dari segi untuk pencatatan kas sendiri itu gimana? Biar tidak terjadi kesalahan gitu. Untuk tidak terjadi kesalahan itu, nah ini krusial juga ini. Setiap kalau ada yang beli, usahain jangan malas buka laptop langsung dicatat. Biasanya kalau malas lupa, terus habis itu kadang-kadang minus loh. Aku kan buat stok semuanya ada total 12 gitu. Kok yang terjual cuma 11 dan stokku habis, itu kemana yang lainnya gitu. Jadi semaksimal mungkin langsung dicatat. Kalau ada yang beli, ada yang ini dicatat semuanya. Kalau kita beli bahan juga langsung dicatat, notanya juga disimpan gitu sih. Jadi ini jangan trader lah ya. Jangan trader ya. Jangan trader. Oke. Kalau dalam pencatatan kas sendiri nih, apakah ada verifikasinya apa tidak gitu? Untuk verifikasi enggak, masih belum ada ya? Masih belum ada. Masih belum ada lebih tepatnya. Soalnya ya itu tadi saya sendiri kan semuanya. Oke. Kalau di usaha Bang Rama sendiri nih, apakah ada pemisah antara kas pribadi dan kas usaha? Nah, itu. Kalau jujur dari lubuk hati paling dalam itu harusnya aku mengimplementasikan itu ya. Cuman dari saya sendiri karena kadang saya ngopi beli bensin juga ambil duit dari penjualan gitu. Jadi untuk saat ini belum. Masih belum ya? Berarti masih kasus satu lah ya? Masih satu aja kasusnya. Belum ada saya separate tuh, belum ada saya. Tapi kalau misalnya Bang Rama nih pengen ngambil, misalnya mau jajan atau mau ngopi lah istilahnya, itu apakah nanti dicatat di kas usahanya apa mudah gitu? Selosnya aja apa gimana? Nah untuk itu tergantung mood saya sih. Kadang saya kalau itu jumlahnya kecil kayak buat bayar parkir, terus habis itu beli bensin itu saya nggak masukin ke kas. Jadi itu pure kayak udah lah anggap sedekah gitu ya. Tapi kalau yang ngopi sampai harganya 20.000 atau terus kemana gitu sama temen-temen, kadang ini beli rokok gitu aku catat sih pasti kalau mahal-mahal gitu. Oke. Kalau untuk kecurangan ya atau fraud ya, apakah di usaha ini pernah kehilangan uang atau ada kesalahan pencatatan? Itu sering sekali. Karena itu tadi yang Mas Yawal bilang tadi kan, saya semuanya jadiin satu kan. Saya nggak ada kas antara kas jualan sama kas usaha sama kas pribadi kan, nggak ada. Makanya itu sering banget saya kecolongan uang saya sendiri. Karena saya nggak tahu ini kemarin beli apa ya, rokok. Oh iya, aku beli rokok belum aku catat. Kadang lupa aja uang nggak ada kemana gitu. Kadang terus kadang aku kan juga suka ngasih keripik kan ke temenku, kadang aku kasih gitu aja nggak aku catat juga. Nah itu sering sih.
Berarti nggak sadar tiba-tiba sudah kok ini malah minus banyak gitu. Minus banyak gitu kan, saya kaget kan. Udah tuh. Oke. Kalau untuk Bang Rama sendiri nih, bagaimana cara mengantisipasi agar tidak ada kemungkinan kecurangan atau pencurian uang? Untuk saya sendiri karena saya belum ada tim ya. Kalau udah ada tim pasti caranya berbeda. Kalau saya sendiri saya lebih dewasa untuk uang, untuk masalah kas, untuk masalah pengeluaran itu saya harus lebih dewasa. Saya harus lebih bisa mengendalikan diri, mana yang harus saya dahulukan dengan mana yang nggak penting gitu ya. Intinya bisa menentukan skala prioritas ya? Ya betul, benar. Tapi apakah Bang Rama ini pernah mempelajari suatu ilmu gitu? Nanti ketika misalnya usahanya berkembang pesat dan butuh merekrut karyawan baru, apakah Bang Rama sudah tahu ilmunya gimana nih agar tidak karyawan saya mencuri gitu? Nah, ya itu pertanyaan yang bagus. Untuk saat ini saya belum belajar, cuman saya mungkin mau belajar kan. Dalam dunia bisnis itu yang paling penting itu emang finansial. Kas gini, ini paling penting dalam sebuah bisnis itu. Kalau kalian nggak tahu manajemen risk, manajemen resiko, terus keuangan itu, wah sumpah teman-teman ini bisa kacau, bisa bakal chaos. Bisnis nggak mungkin maju karena apa? Itu tadi komponen paling dasar itu adalah ini keuangan finansial. Jadi aku harus merekrut tim, harus punya tim sih ya. Sebenarnya. Kalau untuk pengawasan audit tersendiri gimana ya? Apakah rutin atau misalnya skala 1 minggu sekali kah, sebulan sekali kah? Pendataan di usaha ini. Kalau untuk itu saya buatnya per periode ya teman-teman ya. Jadi kalau saya beli bahan ini, itu saya habiskan bahannya, saya buat semuanya. Habis itu aku cek itu semuanya. Kalau udah habis stoknya ya, baru aku buat lagi. Jadi kalau aku masih belum habis, kan biasanya dalam bisnis ada tipikal yang orangnya buat terus. Kalau saya buat satu season gitu, habis itu full the entire selesai, semuanya whole itu selesai, aku catetin dulu untung bersih berapa, untung ini berapa. Habis itu baru buat lagi gitu mainnya. Berarti per periode gitu ya? Per periode, karena skalanya masih kecil ya punya aku. Kalau Bang Rama sendiri nih, sepengalaman Bang Rama menjalani usaha ini, apakah pernah mengalami kesulitan dalam pencatatan kas gitu? Apakah waktu Bang Rama mencatat kas, kok ini nggak balance gitu? Padahal stok yang keluar segini kok pemasukannya cuma segini gitu. Itu. Pernah terjadi nggak gitu seperti itu? Oh, jadi untuk itu pertama awal-awal. Awal-awal saya belum belajar namanya HPP. Jadi saya cuman manual aja. Sistemnya manual, saya catetin ini kok nggak balance ini. Berapa rasionya ini, saya berapa laba bersihnya, laba kotor berapa, itu saya sumpah saya itu salah di situ, mistake banget. Soalnya waktu itu saya kan waktu masih parkir dengan kerja jual keripik sama parkir tuh kenceng, jadi uangnya itu masuk semua jadi satu kan. Dan dari situ aku belajar lah, ini apa ya buat nyatet keuanganku ini. Ketemulah itu aku dapat namanya HPP itu, terus aku belajar apa itu HPP. Oh gini buat nentuin laba bersih, laba kotor, terus habis itu jadi dari situ saya belajar banyak sih. Dan ya benar harus dipakai sih itu, harus dipakai. Ilmu keuangan itu harus ada dalam sebuah bisnis. Mungkin itu saja sih yang saya mau pertanyakan Bang Rama. Mungkin bagi penonton yang mau membeli produknya Bang Rama, nanti link atau sosial medianya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih Mas Yawa. Dan Bang Rama bisa di review sebentar untuk para penonton, siapa tahu ada yang minat gitu. Untuk di review stoknya udah habis menipis teman-teman. Saya nggak bisa nge-review, cuman aku ada video review nanti. Mungkin Mas Yawal bisa selipkan di akhir video ya teman-teman ya. Dan untuk ya silahkan dicoba keripiknya dari Rama Banana Chip. Semoga teman-teman suka. Ya itu aja sih Mas. Kalau untuk price-nya berapa nih? Untuk price-nya itu jadi ini untuk satu toples itu 20.000. Dan saya rencana ke depan mau buat program diskon untuk customer loyalty, yang mana untuk yang pernah membeli keripikku akan ada diskon spesial. Berarti kalau misalnya para penonton sering beli nih, bakal dapat diskon yang besar. Asli dijamin.
kacau nanti. Mungkin cukup sekian ya Bang Ramya. Terima kasih sudah menjadi narasumber saya. Terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaan semuanya dengan jelas ya. Ya. Oke. See you guys. See you guys.